Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun wa bi adlihi dhallad dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah akhlasa lahul mukhlisun wa wahhada lahul muwahhidun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bi da'wati ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, pendengar suara muslim yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, dengan cuaca hujan sejuk kita dipertemukan oleh Allah bersama turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul untuk melakukan tafaqquh fiddin sebagai satu poin penting bagi seorang muslim. Karena mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki suatu kebaikan, maka akan dipahamkan terhadap dinul Islam. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Dia cintai dan orang yang tidak Dia cintai. Wala yu'tid dina, dan tidak memberikan kefahaman terhadap dinul Islam dan mengamalkan dinul Islam kecuali orang yang dicintai. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dinul Islam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipekerjakan oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan ista'malahu." Dalam riwayat as-salahu, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu hambanya kebaikan, Allah pekerjakan dia. Para sahabat bertanya, "Wa kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana Allah mempekerjakannya? "Yuwaffiquhu li'amali khairin hatta tawaffallahu alaih." Allah memberikan taufik kepada dia untuk mengamalkan suatu kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia ketika dia mengamalkan suatu kebaikan. Ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan akhir zaman, sebagaimana tadi dikatakan oleh akhuna bahwa kali ini adalah merupakan akhir zaman. Walaupun kita tidak tahu berapa tahun lagi, tapi yang jelas tadi dikatakan bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus, jarak antara aku dan kiamat tinggal kahatain, menunjukkan jari tengah dan jari telunjuknya. Dan itu diperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa inna baqa'akum fi ma salafa qablakum. Sesungguhnya tinggal kalian di dunia ini dibandingkan orang yang telah berlalu sebelum kalian minal umam, dari umat, kama baina salatil asri ila ghurubis syamsi, seperti tinggalnya antara asar sampai tenggelam matahari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu mengatakan umur umat manusia tinggal antara asar sampai maghrib. Rawal Bukhari. Berarti yang sudah lewat itu antara maghrib sampai asar. Yang sisa asar sampai maghrib. Kalau asar sampai maghrib kira-kira 3 jam, maka berarti umur dunia tinggal 1/8. Siapa yang bisa mengetahui apa yang telah lewat berapa tahun, tinggal dihitung, dibagi 1/8, maka 7/8-nya sudah lewat dan tinggal 1/8. 1/8 itu telah diambil 1400 tahun. Dan seluruh tanda-tanda kiamat sughra hampir semuanya telah tampak. Hampir semuanya.
Bahkan NASA pun telah melihat kebenaran itu. Telah menemukan memang nanti matahari akan terbit dari barat. Dan sungai Efrat dan Tigris akan mengering. Dan akan tersingkap emas. Dan ketika itu orang akan berebutan mengambilnya. Tapi dari 100 orang yang berebut, akan terbunuh 99. Dan semua orang mengatakan barangkali mudah-mudahan saya termasuk yang satu itu. Ala kulli halin, kalau kiamat sudah sangat dekat, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh perhitungan manusia terhadap amalan mereka sudah dekat, tapi wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi ternyata mereka dalam lalai kelalaiannya. Ya, dalam kelalaiannya berpaling. Adapun tanda-tanda kiamat yang telah muncul pada zaman Rasul banyak. Di antaranya iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Rembulan telah terbelah, tapi ternyata mereka malah melihat itu satu sihir, padahal merupakan suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, apa di antara sifat-sifat akhir zaman? Banyak sekali sifat-sifatnya, tapi kita ingin meringkas beberapa hal, yaitu banyaknya fitnah. Fitnah itu apa? Di antara arti fitnah adalah banyak kekufuran dan kesyirikan. Hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Dan di antara fitnah adalah ujian yang sangat menyebabkan kaum muslimin meninggalkan akidahnya. Banyak ujian. Baik ujian itu adalah intimidasi dari orang-orang kafir, sehingga orang kadang-kadang tidak kuat kemudian meninggalkan akidahnya. Seperti innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Itu artinya disiksa sampai meninggalkan agamanya. Dan orang yang menghadapi ini kalau memiliki akidah yang kuat, insyaallah syahid. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Afrika Tengah, Angola, yang negaranya memang melarang Islam, secara terang-terangan menghancurkan masjid-masjid dan memaksa saudara-saudara kita untuk kufur dan disuruh memilih dua pilihan, imam murtad atau dibunuh. Atau seperti saudara kita di Myanmar mendapatkan itu. Dan di antara fitnah selain paksaan adalah godaan-godaan. Godaan-godaan yang luar biasa. Kakito'al minal lailil muzlim. Badiru bil a'mal. Fitanan kakito'il lailil muzlim. Bersegeralah untuk melakukan amalan-amalan soleh. Karena di sana ada fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Yang yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ini yang paling penting, yabi'u dinahu bi'aradhib minad dunya qalil. Akan adanya fitnah yang sangat menggoda, yang menyebabkan seseorang itu mudah menjual akidahnya dengan harga yang sedikit, dengan wanita atau dengan jabatan, menjual akidahnya untuk dapat jabatan, menjual akidahnya untuk mendapatkan syahwat kepemimpinan. Dikatakan paginya iman, sorenya kafir, dan kebalikannya. Ini fitnah yang sangat banyak. Dan di antara fitnah memang banyaknya du'at ila abwabi jahannam. Banyaknya bid'ah-bid'ah. Yang dikatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari Muslim, dalam hadis yang sahih, Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair.
Manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tentang fadhailul a'mal. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Adapun aku bertanya tentang keburukan. Makhafatan ayudrikani. Takut aku terjebak. Hudzaifah ibn Yaman khawatir kalau terjebak dengan kesesatan. Fakultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Kita dulu dalam jahiliyah dan keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair. Dan Allah mendatangkan kita dengan kebaikan ini. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan Islam ini nanti ada masa buruk? Qala na'am. Iya. Qultu wa hal ba'da dzalika syarr min khairin? Tapi apakah setelah buruk itu ada kebaikan? Iya. Qala na'am wa fihi dakhanun. Tapi sayang, walaupun baik ada dakhanun, ada asap. Qultu wa ma dakhanuhu? Apa asapnya? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Yaitu adanya kaum yang memberikan petunjuk bukan petunjukku. Engkau mengenal kebaikan mereka, tapi juga engkau mengingkari keburukan mereka. Fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Qultu qala na'am du'atu ila abwabi jahannam. Artinya ma'asyiral muslimin, terakhir kali banyaknya dai-dai ke neraka jahannam. Maka kita ringkas bahwa yang menghadang kita adalah fitnatus syubuhat dan fitnatus syahawat. Fitnatus syahawat, ma'asyiral muslimin, mari kita lihat. Jangan lihat kita pas berada di masjid, tapi kita lihat bagaimana free sex, bagaimana LGBT, bagaimana narkoba sudah bukan hanya sekedar penyelewengan individual, tetapi sudah menjadi sesuatu yang sangat terorganisir. Bahkan biaya triliunan telah digelontorkan agar supaya kerusakan-kerusakan itu menjadi sesuatu yang legal di Indonesia. Iya, triliunan digelontorkan dari barat untuk orang-orang cukong-cukong Indonesia untuk melegalkan itu semuanya. Ma'asyiral muslimin, tugas kita bagaimana ketika terjadi survei di perguruan tinggi termasuk Islam, ternyata LGBT free sex menempati ranking yang sangat tinggi sekali, lebih daripada 70%. Dan mari kita lihat bagaimana mereka sampai ada gay Islam Indonesia. Ini sesuatu yang sangat mengerikan sekali, ya. Jadi syahwat luar biasa, syahwat luar biasa, dan masuk dalam kehidupan kita. Yang punya TV, ya, bagaimana penampilan ya gay dibebaskan. Waktu saya kecil dulu sangat jijik melihat orang kebanci-bancian dikit udah jijik. Tapi dikatakan idza kathural masas qallal ihsas. Kalau banyak bersinggungan biasanya sensitifnya hilang. Sehingga kadang-kadang kita berinteraksi dengan gay itu sesuatu yang sangat biasa sekali. Padahal itu mengancam siksaan Allah. Hadis Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailul lil arabi qad minasyarri qad iqtarab." Celaka, sangat disayangkan orang Arab, adanya kejahatan, keburukan yang mengancam mereka. Laqad futiha min radmi Ya'juj wa Ma'juj kahakadza. Lubangnya Ya'juj dan Ma'juj sudah terbuka seperti ini. Kemudian Ummu Salamah bertanya, dalam riwayat Zainab bertanya, anuhlaku wa finas salihun? Anuhlaku wa finas salihun? Apakah kita itu akan dibinasakan sementara kita banyak orang soleh? Qala na'am. Iya, idza kathratil khabath. Iya, kalau kejahatan sudah merata. Yang repotnya, LGBT dilegalkan oleh orang-orang yang menyandang, memiliki gelar yang tinggi. Contohnya
Musdah mulia, nggak tahu Musdah mulia atau tidak mulia, mengatakan dalam Quran tidak ada sesuatu yang mengharamkan LGBT. Karena Allah hanya melihat ketakwaan seseorang dan tidak pernah melihat kecenderungan seksual seorang. Artinya mau zina, mau lesbi, mau gay, yang penting takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini masuk dalam kedua, yaitu fitnah syubhat. Fitnah syubhat, adanya syubhat adalah omongan-omongan orang-orang kafir, omongan orang-orang munafiqun yang melegalkan segala bentuk kemaksiatan, yang melegalkan segala bentuk kekufuran. Sampai komunis pun mereka ingin legalkan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Coba kita lihat syubhat. Syubhat itu adalah sebuah pemikiran atau sebuah perkataan yang menjadikan kebenaran itu jadi kabur. Islam itu jadi kabur. Bagaimana hermeneutika sudah merasuk ke seluruh perguruan-perguruan tinggi Islam. Adanya Syiah, adanya Ghafatar, N11 KW9, Ahmadiyah, liberal, Islam Nusantara, Zionisme, kebatinan yang luar biasa banyaknya. Sampai salah satu contoh saja, ada seorang doktor dari perguruan tinggi Islam, mengajarkan Islam, ikut menjadi pembina kebatinan tingkat Jawa Tengah. Dan ada ketua program pasca sarjana, direktur pasca sarjana, sebagai pembela ingkarus sunnah, dan saya sendiri yang menghadapinya. Ini banyak sekali, sehingga kita khawatir terhadap istiqomahnya kita, apalagi anak-anak kita. Tapi saya tidak ingin berbicara tentang itu, karena judul pembicaranya adalah bekal bagaimana menghadapi itu semuanya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kalau kita ingin lihat apa bekal yang harus kita dapatkan, ya, maka kita mendapatkan banyak hal, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita modal untuk menghadapi kondisi yang berat di akhir zaman ini. Pertama kali, ma'asyiral muslimin, bekal itu adalah bekal ilmu. Bekal ilmu. Ilmu tentang apa, ma'asyiral muslimin? Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengenal Allah, siapa yang kagum dengan Allah, maka akan terselamatkan itu semuanya. Mengenal Rasulullah, kalau orang kagum dengan Rasulullah dan mengikuti beliau dan bahagia dengan beliau, insya Allah akan selamat dari ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkaitan dengan tergodanya sebagian kaumnya Nabi Musa alaihissalam dengan penampilan Qarun. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila saliha wa la yulaqaha illa sabirun. Ma'asyiral muslimin, mereka mengatakan wa yaka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Mereka menginginkan fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi wa qala alladhina yuriduna al-hayata dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ketika Qarun menampilkan kekayaannya, mereka mengatakan alangkah inginnya kalau kita seperti Qarun. Dijawab oleh orang yang berilmu, berkatalah orang-orang yang berilmu, wailakum, celaka kalian kalau kalian tertipu dengan penampilan orang-orang kafir. Thawabullahi khairul liman aman wa amila salihah wa la yulaqaha illa sabirun. Sungguh pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dan memang tidak mungkin akan merasa bahagia dengan iman dan amal soleh kecuali orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Tadi katakan fitnahnya adalah syahwat, tidak sabar terhadap godaan syahwat, atau tidak mampu untuk menghadapi syubhat
Dan itu semuanya bisa hilang langsung manakala orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan minta ampunlah kepada Allah. Letaknya di mana ikhwan fillah hafizakumullah? Kenapa orang tergoda dengan dunia? Karena lupa bahwa Allah jauh lebih baik. Kenapa orang tergoda dengan jabatan? Karena lupa bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Coba kita lihat, ada satu hal yang mungkin barangkali kita sampaikan. Ketika tukang sihirnya Fir'aun, tukang sihir Fir'aun mau beradu dengan Nabi Musa alaihissalam, apa logika yang dilakukan? Ini logika dunia. A inna lana la ajron in kunna nahnul ghalibun. A inna lana la ajron. Apakah kita dapat fee? Enggak tahu fil jannah atau finnar nih. Tapi bahasanya kan a inna lana la ajron. Apakah kita ada fee-nya, ada uangnya? In kunna nahnul ghalibun. Kalau kita menang, memang pikiran orang kan gitu selama ini. Dapat duit, dapat fasilitas. Dan ternyata yang diberikan Fir'aun kepada mereka, yang dijanjikan Fir'aun kepada tukang sihir apa? Naam, innakum idzan laminal muqarrabin. Oh ya, engkau menjadi orang yang dekat dengan kami. Coba kita lihat, Fir'aun tidak mengatakan kami akan berikan duit sebanyak mungkin. Enggak. Tapi cukup dengan mengatakan, naam, innakum idzan laminal muqarrabin. Iya, engkau menjadi orang yang dekat dengan kami. Karena orang yang dekat dengan penguasa, dan penguasa memiliki segala-galanya, wanita dapat, pekerjaan dapat, tempat tinggal dapat. Ini sebetulnya logika sejak dulu sampai sekarang. Ingin dekat kepada penguasa, ingin mendapatkan segala-galanya, karena orang itu selalu mendekati orang yang punya duit. Gak usah banyak-banyak kita tahu, orang kapitalis itu kan menguasai sekarang. Jadi sebetulnya yang berkuasa jadi presiden tuh kapitalis sebetulnya. Presiden pun tunduk dengan kapitalis itu, orang yang memiliki kapital itu. Nah, ma'asyiral muslimin, ketika mengenal Allah, dan Allah mengatakan ma'indakum yanfadu, ma'indakum yanfad, apa yang di tangan kalian akan habis, wa ma'indallahi baq, dan apa yang di sisi Allah itu kekal. Walayajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan membalas yang paling baik apa yang mereka kerjakan. Pahala yang paling baik mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, maka menikmati ridha Allah, menikmati cinta Allah, ini jauh lebih nikmat daripada dunia dan seisinya. Iya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah digoda dengan berbagai macam godaan dan diancam berbagai macam ancaman. Ma'rifatullah begitu kuatnya, apa yang beliau katakan? Madza fa'ala bi a'da'i, madza fa'ala bi a'da'i, inna jannati fi qalbi. Apa yang akan dilakukan oleh musuh-musuhku? Sesungguhnya surgaku ada di hatiku. Sungguh surgaku itu ada di hatiku. Inna qatli syahadah, mau membunuhku syahadah. Wa inna ikhraji siyahah, kalau mengusir aku itu siyahah. Wa inna sijni khalwah, dan kalau aku di penjara itu khalwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah kekuatan yang dahsyat beliau. Beliau di
fitnah akan menggulingkan kekuasaan. Maka kemudian raja memanggil dia dengan mengatakan, Ibnu Taimiyah, aku dengar akan merevolusi dan menggulingkan kekuasaanku. Apa yang dilakukan? Aku akan menggulingkan kekuasaanmu. Wallahi, inna mulkaka wa mulka abaika la tusawi indi dhufrah. Kekuasaanmu, kekuasaan bapakmu tidak akan sebanding dengan kuku satu saya. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa taladzuz bimunajatillah subhanahu wa ta'ala, merasa lezat dengan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh iman kepada Allah itu ada kelezatannya. Repotnya nggak bisa diceritakan, bisanya itu dirasakan. Sungguh ada orang mengatakan, Ibrahim Adham dan lainnya, wallahi inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhulha fil akhirah, katanya. Sungguh di dunia ini ada suatu kelezatan surga, orang yang tidak merasakan, khawatir nggak merasakan di akhirat, yaitu zikrullah. Dzaqu ta'mal imani, dzaqu ta'mal imani man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Orang yang merasakan kelezatan iman, orang yang ridho dengan Allah sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunannya, dan Islam sebagai acaranya. Sudah adzan? Sekarang adzan. Oke. Kita adzan dulu, ya. Iya, kita lanjutkan lagi. Ma'asyiral muslimin, Ibnu Taimiyah rahimahullah bisa begitu kuat karena kenalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya bagaimana kelezatan beliau ketika bermunajat kepada Allah. Salah satu kebiasaan beliau adalah ketika sholat subuh, beliau tidak pernah beranjak dari tempat duduknya kecuali setelah terbit matahari, diisi dengan berzikir kepada Allah, kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat. Ketika beliau ditanya kenapa beliau melakukan itu, kata beliau, inilah sarapan pagiku, inilah energiku, inilah giziku, dan ketika aku tidak mendapatkan gizi ini, aku lemas. Ma'asyiral muslimin, sebetulnya materi ini saya siapkan bisa 5 jam. Karena masalah serius. Tapi karena waktu terbatas, maka saya meringkas. Saya ingin mengatakan, siapa yang kenal dengan Allah, maka semua selain Allah akan tampak kecil. Kalau kita ingin gambarkan, kita ilustrasi, pamannya kita ingin membeli rumah, rumahnya luar biasa dan sangat murah, tapi manakala duit kita pas-pasan, dan ternyata ada rumah yang lebih baik dan lebih murah, kita ambil. Mungkin yang lain mengatakan, kenapa rumah yang begitu hebat kau tinggalkan? Tapi bagi yang tahu ketika mendapatkan lebih baik, maka sehebat apapun yang lain akan ditinggalkan. Kenapa orang kepada manusia? Karena hatinya tidak kagum dengan Allah. Demikian juga ketika kita mengenal Rasulullah sebagai teladan, bukan sebagai idola, ya, maka kita tidak akan mengidolakan selain Rasul. Kita tidak akan memberhalakan selain Rasul. Adanya aliran-aliran sesat, kagum dengan aliran-aliran sesat, itu karena tidak kenal dengan keindahan Rasul. Kemudian manakala orang kenal tentang Islam, begitu hebatnya, begitu indahnya, maka akan mengatakan seperti perkataan Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Fahmahma ibtaghaina izzan bi ghairihi adzalanallah. Maka kapan kita mencari izzah, prestisius selain dengan Islam, Allah akan menghinakan kita. Kemudian di antara yang perlu kita ketahui adalah ma'rifatu haqiqatud dunya, mengetahui hakikat dunia. Yang Rasul mengatakan, lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah. Kalau dunia ini ada harganya, kalau dunia ini ada harganya, satu sayap nyamuk, orang kafir la yu'tal kafiru syurbata mimma.
Orang kafir itu tidak kasih minum walaupun satu teguk. Ya. Kenapa orang rebutan dengan dunia? Karena tidak tahu hakikat dunia. Dan cerita tentang hakikat dunia, Rasulullah SAW menggambarkan seperti bangkainya kambing. Rasul melihat bangkai kambing yang busuk, katakan, siapa yang membeli ini dengan 5 dirham? Kata sahabat, gratis saja nggak mau. Kata Rasul, sungguh kambing ini lebih hina di sisi Allah, melebihi hinanya kambing ini pada sisi pemiliknya. Selanjutnya adalah mengenal hakikat akhirat, mengingat hakikat surga dan mengingat hakikat neraka. Ketika kita tahu neraka, senikmat apapun kenikmatan maksiat tidak akan sebanding dengan kepedihan neraka. Sebaliknya, seberat apapun ketaatan di dunia, itu tidak ada apa-apanya ketika orang masuk surga. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan hadis sahih, sayu'ta, akan didatangkan orang yang paling menderita di dunia, akan didatangkan orang yang paling menderita di dunia, tapi termasuk ahli surga. Ketika dimasukkan ke surga ditanya, pernah menderita tidak? Jawabannya tidak pernah. Dan akan didatangkan orang yang paling senang di dunia dari ahli dunia, tapi ahli neraka, dimasukkan ke neraka satu celupan saja. Kemudian ditanya, pernahkah dia senang? Katanya tidak. Sungguh kenikmatan surga menghilangkan ingatan seluruh penderitaan di dunia, dan sungguh siksaan di neraka akan menghilangkan ingatan semua kenikmatan yang pernah dirasakan di dunia. Untuk itu, marilah kita mengetahui ini. Dan di antara ilmu yang harus kita ketahui, bahwa kita itu perang. Kita itu perang. Artinya perang apa? Ma'asyiral muslimin, dalam Al-Quran itu disebutkan musuh dari berbagai ayat. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Orang kafir itu musuh kalian yang nyata. Inna syaitana lakum aduun. Setan itu musuh kalian. Ada kata-kata perang, ada kata-kata bunuh-membunuh. Itu menunjukkan sebetulnya kita harus tahu bahwa kita di mana saja ada peperangan. Kita dengan setan, kita dengan peradaban jahiliyah. Ketika kita perang, maka kita tahu apa yang kita pertahankan. Yang repotnya kita nggak merasa perang, sehingga akidah yang kita pertahankan hilang dan kita tidak merasa kehilangan. Itu dikarenakan kita tidak mengetahui hakikat peperangan. Iya. Ma'asyiral muslimin, walaupun kata-kata ini mungkin perlu penjelasan yang amat jauh ya. Setiap hari kita itu diperang, perang peradaban. Contohnya, banyak wanita nggak pakai jilbab, sehingga banyak saudara-saudara kita kemudian meninggalkan jilbabnya. Ya. Kemudian banyak hiburan-hiburan menyebabkan saudara-saudara kita kehilangan kenikmatan dalam menghafal Al-Quranul Karim. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, bekal yang kedua adalah iman yang kuat. Iman yang kuat, iman yang kata Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seseorang, dia di pasar, dia di kantor, tapi hatinya selalu terikat dengan masjid. Kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Manusia-manusia pelopor-pelopor yang mereka tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Mereka takut akan adanya suatu hari yang hati dan mata itu berbolak-balik. Artinya apa? Mereka menjadi rijalul akhirah yamshuna ala wajhil ardi. Manusia-manusia akhirat tapi masih berjalan di muka dunia ini. Artinya, ma'asyiral muslimin, di antara yang menjadikan kita kuat adalah kita memiliki basirah yang sangat kuat. Basirah menatap akhirat dengan mata hati kita seperti mata kita melihat uang. Ma'asyiral muslimin, kita itu punya dua mata. Mata kepala dan mata hati. Repotnya kalau mata kepala itu sakit, kita sadar. Rabun dikit, kita langsung cari obat. Tetapi kalau mata hati yang sakit, kita nggak cari obat. Ma'asyiral muslimin,
mata kepala ini tidak akan melihat kecuali dengan cahaya. Cahayanya lampu. Tetapi mata kepala ini tidak bisa membedakan halal dan haram. Duit 1 miliar haram, duit 1 miliar halal, di mata kita sama. Wanita halal, wanita haram, mata kita nggak bisa membedakan. Sehingga orang banyak maksiat karena yang digunakan mata nggak bisa membedakan halal dan haram. Jabatan yang halal, jabatan yang haram nggak kelihatan dengan mata. Yang bisa membedakan adalah hati. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafidz. Telah datang kepada kalian basair, pandangan yang tajam, basirah, kacamata yang kuat, pemahaman yang baik tentang akhirat, tentang dunia dari Rabb kalian. Siapa yang ingin melihatnya, maka untuk dirinya, dan siapa yang buta, maka atas dirinya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Iman yang kuat ada keterkaitan dengan akhirat. Jadi kita harus punya indera keenam. Yang saya maksudkan indera keenam adalah melihat akhirat itu seperti melihat mata ini melihat matahari. Ada hadis yang dhaif tapi dikuatkan hadis yang sahih. Dikatakan Rasulullah, "Ya Harits, kaifa asbahta?" "Ya Harits, bagaimana engkau pagi hari ini?" Qala, "Asbahtu mu'minan haqqan." Saya berpagi hari dalam keimanan yang sejati. Undur mata qul inna likulli syai'in haqiqatu. Segala sesuatu itu ada hakikat. Fama haqiqatu imanik? Apa hakikat imanmu? Dia mengatakan, azma'tu nahari. Ku jadikan siang hariku kehausan, artinya puasa. Wa azhartu layali, dan aku jadikan malam hariku tidak tidur. Wa ka'anni arsyar rahmani barizah, dan aku seakan-akan melihat arsy Allah itu tampak di pelupuk mataku. Wa ka'anni ara ahlal jannati yatazawarun, dan seakan-akan aku melihat ahli surga saling kunjung mengunjungi. Wa ahlan nari yata'awun, dan ahli neraka saling menangis. Itulah mana ihsan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam yakun yarak fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Jadi iman yang kuat, dan iman yang kuat ini perlu bukti-bukti. Ma'asyiral muslimin, kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan di ufuk dalam diri kalian tanda-tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Rabb, bagaimana sih engkau menghidupkan orang yang mati? Allah mengatakan, awalam tu'min? Apa engkau enggak beriman? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Iya, tapi hatiku ingin lebih tenang lagi. Mohon maaf, siapa yang lebih berat ngomong, kita atau Nabi Ibrahim? Kalau Nabi Ibrahim sendiri mengatakan walakin yatma'inna qalbi, aku ingin lihat. Maka ma'asyiral muslimin, sebetulnya dalam setiap saat Allah ingin menunjukkan. Salah satu sebetulnya di sini di Amazon itu ada sekarang ada yang namanya apa? Air terjun itu membentuk tulisan Allah. Di sini ada. Ya. Air terjun yang membentuk tulisan Allah. Dan orang yang masuk Islam. Tapi sekarang dilarang oleh pemerintah supaya nggak banyak masuk Islam. Dan kita lihat juga ma'asyiral muslimin, ya, ada pohon yang membentuk kalimat Allah. Dan juga ada seperti di Rusia ditunjukkan bagaimana panasnya, ya, mungkin sebagai ilustrasi bagaimana neraka itu, ya. Setiap hari Allah ingin menunjukkan kehebatannya. Maka yang luar biasa kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti lembaga I'jazul Quran. Jadi Masya Allah di Jeddah itu ada lembaga kemukjizatan Al-Quran untuk menunjukkan kebenaran Al-Quran yang berkaitan dengan penemuan-penemuan teknologi dan penemuan-penemuan hakikat ilmiah pada zaman sekarang. Di sana ada ribuan ulama dari matematika, dari fisika, kimia dan lainnya,
selalu membahas apa yang informasi dalam Al-Quran, dilakukan penelitian, ternyata benar apa yang diinsyaratkan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, ya, ketika Allah mengatakan bahwa ya orang-orang kafir itu ya kal an'am, ya, maka kemudian coba kita lihat ini kebenaran, ya, ada lomba. Orang yang punya lomba apa? Siapa yang paling wajahnya paling sama dengan anjingnya, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan anjing itu dengan gambaran yang buruk, tapi ternyata ada orang yang bangga ketika wajahnya sama dengan anjingnya, ya. Ini tanda-tanda kuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan ya benarnya apa yang Allah katakan sebetulnya menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, setelah ilmu, iman yang sangat kuat, ada satu hal yang kedua adalah amal soleh. Memaksa diri untuk beramal soleh sehingga menikmati amal soleh. Itu bekal kita, ma'asyiral muslimin. Orang yang tidak biasa baca Quran berat banget. Tapi kalau dia baca Quran, kemudian memaksa diri untuk baca Quran, untuk menikmatinya, sehingga dia akan nikmat baca Quran. Manakala dia tidak baca Quran, akan terasa hambar hidup itu. Orang yang tidak biasa qiyamul lail merasa berat melakukan qiyamul lail. Tapi kalau dia maksa untuk qiyamul lail, dia akan menikmatinya. Termasuk ngaji ini, ya. Termasuk ngaji ini. Orang nggak biasa ngaji berat, tapi ketika ngaji, terus ngaji jadi nikmat. Nanti kalau nggak ngaji, terasa ada yang hilang. Tapi kalau terus nggak ngaji, akhirnya nggak merasa juga hilang gitu. Ya. Untuk itu Allah mengatakan, walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tathbita. Surat An-Nisa 66 sampai 68. Allah mengatakan, kalau kami mewajibkan mereka dalam taubat harus bunuh diri mereka sendiri, atau mereka diusir rumah mereka, niscaya mereka nggak melakukan. Kemudian Allah mengatakan, coba kalau mereka melaksanakan nasihat buat mereka, niscaya lebih baik bagi mereka, wa asyadda tathbita, niscaya lebih meneguhkan hati mereka. Wa idzan la atainahum min ladunna ajran azima. Kalau begitu kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Walahadainahum siratam mustaqima. Dan kami akan tunjuki ke jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin, perlu kita ketahui bahwa kemaksiatan itu awalnya sebetulnya nggak begitu nikmat. Rokok itu nggak nikmat. Tapi ketika orang memaksa, lama-lama kenikmatan rokoknya itu karena terbiasa saja sebetulnya. Itu sama dengan baca Quran. Mestinya orang yang baca Quran, orang yang ngaji lebih istiqomah daripada istiqomahnya orang perokok. Mohon maaf dengan tanda kutip, ya. Kenapa rokok kok istiqomah? Karena merasa menikmati rokoknya itu. Orang yang berjudi kenapa istiqomah dengan judinya? Karena menikmati judi itu. Untuk itu jangan sampai kita terkena penyakit dalam ibadah, rutinitas. Penyakit rutinitas apa? Ngaji, setelah ngaji, pulang ngaji sama aja. Sholat, habis sholat, setelah sholat kau sama saja. Puasa sebulan, keluar sama saja. Karena apa? Kita lakukan rutinitas. Untuk itu perlu apa? Memaksa diri untuk menikmatinya. Allah mengatakan, walladzina ihtadaw, siapa yang memaksakan diri untuk mengikuti petunjuk, zadahum hudan, Allah tambah petunjuk. Wa atahum taqwahum, Allah berikan ketakwaan kepada mereka. Jadi yang kedua adalah amal soleh. Badiru bil a'mal, segeralah beramal soleh sehingga kalian menikmati amal soleh, membahagia dengan amal soleh, sehingga tidak tergiur dengan syahwat maupun fitnah. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara bekal yang paling mahal adalah ma'rifatul jahiliyah, ma'rifatul a'da, mengenal jahiliyah, mengenal kesesatan, sehingga kita tahu jijik banget kesesatan itu, ya. Dan memahami dengan tegas. Maka dikatakan, sayang kudu'ural islami urwatan man asya fil islam walam ya'rif jahiliyah, akan menghancurkan Islam satu tali demi satu tali orang yang hidup dalam Islam tapi tidak tahu apa itu jahiliyah.
Sehingga kita tahu kesesatan Syiah, kesesatan ingkarus sunnah, termasuk kesesatan Kristen, kesesatan Yahudi. Sebetulnya al-Islam itu menjelaskan dengan mudah. Contoh saja, ma'asyiral muslimin, Nabi Isa makan tidak? Makan. Maryam makan tidak? Makan. Loh kok dua-duanya jadi Tuhan? Nggak masuk akal. Orang makan itu lapar. Bagaimana ditanya Tuhan sedang apa? Sedang lapar. Orang yang makan minum itu ke WC. Masuk WC kok kemudian jadi Tuhan? Itu kan diisyaratkan yakulani to'am. Kedua-duanya makan makanan. Artinya berarti bisa mati. Yang kedua pamannya, kita tahu. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan maaf kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau memberikan maaf kepada Nabi Adam alaihissalam, kenapa harus ada dosa turunan? Dosa turunan itu batil berarti. Maka tidak ada tebusan, maka salib semuanya batil. Maka Nabi Isa alaihissalam ketika turun ke dunia akan menghancurkan salib-salib itu. Ini diterangkan dalam hadis Rasulullah dan ini diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Maka untuk itu bapak-bapak harus belajar kesesatan Syiah itu apa, kesesatan Yahudi itu apa, kesesatan komunis itu apa. Ya. Dan ini mestinya diterangkan. Tapi saya kira nanti di lain waktu bapak-bapak silahkan. Ya, harus tahu apa itu jahiliyah. Sehingga ketika tahu jahiliyah, tahu Islam, Masya Allah. Apa kata Sayyid Qutb rahimahullah? Beliau mengatakan, hidup di dalam naungan Quran adalah suatu kelezatan. Aku seakan-akan melihat orang-orang yang bangga dengan miswat, ya, bangga dengan jahiliyah, seperti orang dewasa berada di atas melihat anak-anak main-main lumpur. Seperti waktu anak kecil ya, main lumpur, main tanah. Wah, yang main di bawah itu merasa bangga. Padahal kalau orang yang dewasa mengatakan, anak-anak itu kok main lumpur. Demikian juga jahiliyah bangga dengan jahiliyah mereka. Ahlul haq melihat itu adalah seperti anak-anak. Itu yang dikatakan oleh Sayyid Qutb rahimahullah. Sehingga beliau menghadapi tiang gantungan pun memberikan senyuman orang yang akan menggantungnya. Sehingga orang yang menggantungnya taubat setelah menggantung Sayyid Qutb. Karena Sayyid Qutb menghadapi kematian seakan-akan dia sudah melihat bidadari mendekati dirinya. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya adalah kejelasan wala wal bara. Ini paling penting. Kejelasan musuh dan teman. Ya. Kejelasan musuh dan teman. Ini yang menjadikan kita itu enak gitu loh. Siapa teman kita dan siapa musuh kita. Zaman sekarang, ma'asyiral muslimin, yang paling repot itu tidak jelas siapa teman dan siapa lawan. Ya. Dan ujian kita, ma'asyiral muslimin, Islam itu tidak ditentukan syahadatainnya, tidak ditentukan sholat, tidak ditentukan zakat, tidak ditentukan jihad, tidak ditentukan infak. Karena apa? Munafik syahadatain, munafik sholat, munafik zakat, munafik jihad juga. Tapi penentunya adalah al-wala wal bara. Maka dalam surat At-Taubah dikatakan, am hasibtum an tutraku, apakah kalian akan dibiarkan? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah. Dan Allah belum tahu siapa di antara kalian yang tidak akan menjadikan selain Allah, selain Rasulnya, selain orang beriman sebagai walijah. Artinya tidak akan menjadikan orang kafir sebagai walijah. Walijah itu apa? Orang yang mudah keluar masuk rumah kita, orang yang mudah keluar masuk ke hati kita, yaitu teman akrab yang selalu memberikan nasihat. Nah, orang beriman itu hanya dikatakan oleh Allah, ulaika humul mu'minuna haqqa, adalah orang yang jelas tentang wala wal baroknya. Wala ma'asyiral muslimin, loyalitas dan cinta kita berikan orang yang beriman sejati. Yang kedua, kita berikan kepada orang yang beriman dan maksiat, yaitu kita lepas benci kepada kemaksiatan, tapi kita memberikan loyalitas terhadap imannya. Adapun orang kafir tidak ada loyalitas sama sekali bagi mereka. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, zuhud dan qanaah. Ya, melatih diri untuk tahu hidup itu untuk apa sih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Ibnu Umar,
akhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadi faqala li ya Abdullah ibn Umar kun fid dunya ghariban aw abiri sabilin. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang lewat, mampir, istirahat. Wa'udda nafsika min ahlil kubur, dan nilailah dirimu sudah mati di kuburan. Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa. Kalau engkau sore hari jangan pikir mau hidup sampai pagi hari. Dan kalau engkau pagi hari jangan kau pikir sampai sore hari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Ma ana wad dunya, aku dengan dunia. Innama ana wad dunya karokibin. Saya tiada lain itu seperti orang yang mengendarai kendaraan. Istadhalla tahta syajaratin, yang mampir untuk berteduh sebentar, thumma raha wa tarakaha, kemudian ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin. Seluruh kemaksiatan itu karena cinta dunia. Karena ingin lama-lama di dunia. Perlu kita ingat ma'asyiral muslimin. Saya berikan ilustrasi sedikit. Kalau kita tinggalnya di Surabaya, Bapak Ibu ingin pergi ke Jakarta, kemudian setelah sampai Jakarta mampir di suatu apartemen, Bapak Ibu kesengsem dengan apartemen itu, mengeluarkan seluruh uangnya untuk apartemen itu, dan kemudian tidak lama suruh pulang. Ini persis orang gila ini. Dan ternyata banyak kita gila. Yaitu pertanyaan apa? Mohon maaf, kita semua takut mati enggak? Ada yang berani mati? Kenapa kita takut mati? Kita takut mati karena setelah kematian kita baik atau tidak. Itu yang repotnya. Kalau setelah kematian kita baik sih kita semua siap. Repotnya kita tidak yakin setelah kematian baik. Nah, ada pertanyaan dari Abu Hazim, dari Sulaiman bin Abdul Malik kepada Abu Hazim, seorang tabi'in. Kenapa kita takut mati? Kenapa kita takut mati? Jawabannya apa? Karena engkau membangun apa yang kau akan tinggalkan. Kita bangun rumah kita, kita bangun istana kita bangun apartemen kita beli ya properti yang akan kita tinggalkan. Sementara engkau tidak pernah membangun tempat tinggalmu yang asli setelah kematianmu. Dan sudah wajar setiap kita tidak suka meninggalkan yang nikmat kepada sesuatu yang belum jelas. Inilah, maka ma'asyiral muslimin, zuhud adalah modal utama. Ya, zuhud adalah modal utama. Kemudian ma'asyiral muslimin, diantaranya adalah persaudaraan. Ini penting sekali. Ma'asyiral muslimin, kita tahu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah orang kuat, diajak bicara oleh Allah, kekuatannya luar biasa. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi Musa, apa kata beliau? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Masya Allah, nepotisme yang paling luar biasa yang perlu kita contoh itu nepotismenya Nabi Musa. Ngusulkan saudaranya jadi nabi. Tapi ternyata dikabulkan oleh Allah. Waj'alli waziran min ahli. Jadikanlah seorang pendukung, seorang wazir, seorang menteri dari keluargaku sendiri. Haruna akhi, Nabi Harun saudaraku. Asyrikhu fi amri. Ushtut bihi azri. Kuatkanlah aku dengan saudaraku Harun punggungku. Wa asyrikhu fi amri. Ikut sertakan dalam urusanku. Kainusabbihaka katsira. Sehingga kami bisa bertasbih kepadamu yang banyak. Wa nadhkuraka katsira. Sungguh ma'asyiral muslimin, kita butuh lingkungan yang baik. Kita butuh saudara yang selalu mengingatkan kita ketika kita lupa, yang memberikan semangat kita ketika kita sedang down. Dan kita butuh guru. Bayangkan Ibnul Qayyim itu mengatakan gini, kami itu sering down. Ketika sedang down, kita kemana? Kita datang ke Ibnu Taimiyah. Kita lihat ibadahnya, kita lihat semangatnya. Ketika melihat beliau, langsung iman kita langsung naik. Kira-kira ada nggak orang yang seperti ini ya? Iya, karena apapun iman itu fluktuatif, lebih banyak turunnya daripada naiknya.
Maka memerlukan, kalau Nabi Musa memerlukan saudaranya, apalagi kita. Dan selanjutnya, bagaimana keluarga kita, anak kita menjadi penerus perjuangan kita. Ya, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Kata Nabi Zakaria alaihissalam, meminta supaya dikaruniai oleh seorang anak yang mewarisi perjuangan. Ma'asyiral muslimin. Kemudian di antaranya, mungkin waktunya dah habis ya. Ini sebetulnya masih panjang banget ya, tapi nggak apa-apa. Di antaranya adalah mari kita pahami dinul Islam secara baik. Punya manhaj Rabbani, punya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalan hidupku. Aku seru manusia dengan kepada Allah ala basirah, atas pemahaman yang jelas. Kita perlu manhaj. Kita perlu konsep hidup yang jelas di mata kita, dan perlu kita bangga dengan konsep ini, dan perlu kita yakini bahwa konsep ini sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Maka dalam forum yang sangat mulia ini, saya mohon doa Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan tulisan yang baru saja saya mulai, saya ingin menulis keyakinan saya apa, dasar keyakinan saya apa, pilihan saya apa, dan bimbingan Allah dalam memilih itu apa, dari Quran dan Sunnah yang begitu jelasnya. Harus saya tulis sebelum saya meninggal dunia, sehingga mudah-mudahan apa yang saya banggakan, apa yang saya cita-citakan bisa dipahami oleh murid-murid saya di pondok, bisa dipahami oleh saudara-saudara saya dalam perjuangan ini, dan bisa dipahami seluruh kaum muslimin. Ketika melihat itu benar, segera diluruskan, dan ketika melihat itu suatu yang baik, ya, ketika melihat suatu kesalahan segera diluruskan, dan ketika melihat itu suatu yang baik, mari kita kemudian bisa bertawun di antara kita untuk melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Itu beberapa hal yang masih banyak sana sini yang kita tinggalkan, karena memang waktulah yang sangat terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.